Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang blockchain, transparansi, dan keamanan data yang terdiri dari Rido, Nurdiansah, Muhammad Rafif, Yoyoride Prasetyo. Dahlia. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi penyimpanan data digital yang terdesentralisasi. Artinya, data tidak disimpan di satu tempat, melainkan tersebar di banyak komputer yang terhubung dalam jaringan. Setiap data yang masuk akan dibungkus dalam blok lalu dihubungkan secara berurutan dengan blok sebelumnya, membentuk rantai data atau bisa kita bilang blockchain. Salah satu keunggulan utama blockchain ini adalah keamanannya. Setelah data dicatat dalam blockchain, hampir mustahil untuk mengubahnya tanpa sepengetahuan seluruh jaringan. Inilah mengapa blockchain dapat digunakan dalam mata uang kripto seperti Bitcoin untuk mencatat transaksi secara transparan dan aman. Namun, manfaat blockchain tidak terbatas pada kripto saja. Teknologi ini juga mulai digunakan di bidang logistik, kesehatan, bahkan pemilu digital. Karena kemampuannya mencatat data secara permanen, transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Dengan kata lain, blockchain adalah buku besar digital masa depan yang aman dan terpercaya. Sekarang setelah kita tahu apa itu blockchain, pertanyaannya bagaimana sistem ini bekerja? Setiap kali seseorang melakukan transaksi atau ingin menyimpan data baru, blockchain tidak langsung menuliskannya ke dalam sistem. Ada proses panjang yang disebut verifikasi atau validasi. Proses ini dilakukan oleh banyak komputer di jaringan, biasa disebut node. Semua node bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang masuk adalah valid, tidak palsu dan tidak melanggar aturan jaringan. Kalau mayoritas node setuju, maka data tersebut dikumpulkan ke dalam satu blok, tapi bukan sembarang blok. Setiap blok diberi tanda pengenal unik yang disebut hash, semacam sidik jari digital yang hanya bisa dimiliki oleh data itu. Hash ini juga menyimpan referensi ke blok sebelumnya. Artinya jika ada satu blok yang isinya berubah, hashnya juga berubah. Dan karena semua blok saling terhubung lewat hash, perubahan di satu titik akan merusak seluruh rantai setelahnya. Ini adalah mekanisme pengamanan yang membuat blockchain sangat tahan manipulasi. Setelah blok diverifikasi dan diberi hash, ia ditambahkan ke dalam rantai. Semua node menyimpan salinan dari rantai ini sehingga tidak ada satupun pihak yang bisa mengklaim kebenaran sendiri. Jadi, blockchain bekerja melalui kolaborasi, transparansi, dan kriptografi. Ini bukan cuma tentang teknologi, tapi tentang membangun sistem kepercayaan baru di dunia digital. Nah, transparansi merupakan salah satu kekuatan dan karakteristik utama dari teknologi blockchain. Dalam blockchain, transparansi berarti bahwa setiap transaksi yang terjadi di dalam jaringan dapat dilihat oleh semua pengguna jaringan tersebut. Nah, cara kerjanya itu ada 3, yaitu yang pertama, catatan terdistribusi. Semua node atau komputer dalam jaringan memiliki salinan data yang sama. Jadi setiap transaksi baru yang divalidasi akan disalin ke seluruh node, sehingga siapapun bisa melihat riwayatnya. Nah, kalau yang kedua itu immutability, yang berarti setelah transaksi dicatat dalam blockchain, data tersebut tidak bisa diubah atau dihapus. Lalu yang terakhir yaitu akses publik. Dalam blockchain publik, siapapun dapat mengakses informasi transaksi melalui block explorer, meskipun identitas si pengguna tetap anonim. Nah, dengan transparansi blockchain, sistem keuangan jadi efisien dan akuntabilitas. Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan karena semua pihak bisa memverifikasi data tanpa harus percaya dengan satu sama lain. Selain transparansi, salah satu fitur utama yang membuat blockchain begitu menarik adalah keamanannya yang luar biasa tinggi. Di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap data datang dari mana saja. Peretas, manipulasi internal, bahkan kesalahan sistem.
Tetapi blockchain punya mekanisme perlindungan data yang sangat canggih. Pertama, setiap blok dalam blockchain menggunakan teknik kriptografi untuk mengunci informasi di dalamnya. Ini seperti memberi gembok digital yang hanya bisa dibuka dengan kunci yang benar, dan kunci itu tersebar di seluruh jaringan. Kedua, karena setiap blok saling terhubung lewat hash, jika satu blok dimanipulasi, maka hashnya berubah dan rantai setelahnya langsung menjadi tidak valid. Ini seperti merobek satu halaman buku, lalu seluruh bab setelahnya menjadi kacau. Ketiga, blockchain tidak menyimpan data di satu tempat saja. Semua pengguna menyimpan salinan data yang sama. Jadi kalau ada yang mencoba memasukkan data, dia harus mengubah semua salinan di jaringan secara bersamaan. Dan dengan ribuan hingga jutaan node, hal itu hampir mustahil dilakukan. Terakhir, blockchain menggunakan sistem konsensus, artinya setiap perubahan hanya bisa dilakukan jika mayoritas jaringan menyetujui. Jadi tidak ada keputusan sepihak. Inilah kenapa banyak orang menyebut blockchain sebagai teknologi yang tahan terhadap manipulasi, korupsi data, bahkan serangan siber. Ini bukan sekedar teknologi, tapi sistem keamanan kolektif yang kuat karena melibatkan kepercayaan dari banyak pihak, bukan hanya satu server atau satu perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh penggunaan blockchain. Meski awalnya terkenal karena digunakan oleh Bitcoin dan kripto atau lainnya, blockchain juga punya banyak manfaat lain yang lebih luas dan praktis. Di sini, mari kita lihat beberapa contoh yang nyata, misalnya di dunia bidang pendidikan, ijazah dan sertifikat bisa disimpan dalam blockchain. Ini memungkinkan siapapun itu, baik perusahaan, universitas lain, atau lembaga beasiswa, untuk memverifikasi keaslian dokumen tanpa konfirmasi langsung di kampus, agar tidak bisa dipalsukan. Cukup untuk scan kode uniknya itu, dan keasliannya itu akan langsung terbukti. Dan di dalam perdagangan, blockchain juga digunakan untuk melacak asal-usul barang, misalnya dari petani ke pabrik sampai ke tangan konsumen. Ini membuat rantai pasok jadi lebih jujur. Kalau dalam pemerintah, penggunaan blockchain bisa digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran negara atau dana desa agar bisa mencegah mengurangi peluang korupsi karena semua data-datanya bisa diverifikasi. Bahkan untuk pemilu, blockchain ini bisa menjadi dasar sistem e-voting yang aman dan transparan, karena setiap suara akan tercatat di sistem yang tidak bisa dimanipulasikan oleh satu pihak. Dan ini pun masih banyak lagi contohnya, mulai dari manajemen hak cipta, sertifikat tanah digital, sistem identitas nasional, hingga kontrak digital otomatis atau smart contract. Jadi intinya, blockchain ini bisa dipakai dimanapun, dibutuhkan catatan yang aman, transparan dan tahan manipulasi, atau mudah untuk diverifikasi tapi sulit untuk dimanipulasikan. Dan dunia baru ini yang lebih jujur sedang dibentuk dengan teknologi ini, dan agar kita semua bisa ikut menjadi bagian darinya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya, blockchain bukan hanya soal teknologi tapi soal cara berpikir baru tentang kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, kita butuh sistem yang bisa menjaga integritas informasi tanpa tergantung pada satu lembaga atau individu. Blockchain hadir sebagai jawaban atas kebutuhan itu. Dengan mekanisme pencatatan yang transparan, sistem keamanan yang terdesentralisasi, dan proses verifikasi kolektif, blockchain memungkinkan kita untuk menciptakan dunia digital yang lebih jujur, lebih adil, dan lebih terbuka. Tapi teknologi ini tidak akan berguna jika hanya dimengerti oleh segelintir orang. Untuk benar-benar mengubah dunia, kita semua perlu memahaminya. Mulailah dengan belajar dasar-dasarnya seperti apa yang kamu lakukan sekarang. Pahami cara kerjanya, potensi manfaatnya, dan juga tantangan yang mungkin muncul. Ajak orang lain untuk ikut memahami. Karena semakin banyak yang sadar, semakin kuat pula ekosistem teknologi ini dibangun. Masa depan yang lebih transparan, lebih adil, dan lebih aman tidak akan tercipta karena satu inovasi saja, tapi karena kita bersama-sama memilih untuk membangun dan menjaga kepercayaan secara kolektif. Dan blockchain adalah salah satu cara kita bisa memulainya.